Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini saya mau sharing pengalaman saya memperpanjang SIM pada 2020 di saat pandemi seperti ini. Ya. Sedikit mau disclaimer ya. Bentar. Perpanjang SIM. (2020) pandemi. Oke, tulisan saya nggak begitu bagus sih, tapi kalian dengar suara saya insya Allah udah jelas. Disclaimer pertama, saya adalah orang Pantura dan saya sekarang tinggal di Jogja, berbatasan dengan Klaten. Nah, kemarin saya tuh pengen memperpanjang SIM karena masa aktif SIM saya tuh tinggal 5 hari lagi. Otomatis kalau kita mau memperpanjang SIM setelah masa aktif habis kan sama aja, kita harus ngulangi dari nol. Maka saya harus buat SIM baru, kan repot kan, lebih mahal juga. Nah, terus saya cari-cari info apakah bisa memperpanjang SIM tanpa harus ke kota asal, tanpa harus sesuai alamat SIM yang lama atau alamat KTP. Jawabannya ternyata bisa. Ketika saya mencari tahu, itu bisa melakukan perpanjangan SIM di kota tempat saya tinggal. Ya, kebetulan kemarin saya akhirnya melakukan perpanjangan SIM bukan di Jogja sih, di Klaten tepatnya. Kenapa di Klaten? Karena jarak Polres tempat saya hidup di Jogja ini lebih dekat ke Klaten daripada ke Polres di Sleman. Jauh banget Sleman itu. 1 jam, kalau ke Klaten nggak sampai 1 jam, setengah jam sampai. Maka dari itu saya pergi ke Polres Klaten pertama. Tentu saja sebelum saya berangkat saya cari tahu informasi apa aja sih syarat-syarat yang disediakan. Teman-teman juga harus memperhatikan ya, syarat-syarat yang harus disediakan adalah FC, SIM, dan KTP Anda. Nah, saya mau cerita kronologi sebenarnya. Jadi awal berangkat kemarin saya pagi-pagi jam 8 itu udah keluar rumah, kemudian pergi ke Polres Klaten itu kira-kira sampai sana jam setengah 9. Kemudian sampai sana saya kan nggak tahu harus ngapain. Jadi saya udah bawa fotokopi SIM sama KTP sebanyak 1 lembar ya. Saya udah bawa sebanyak 1 lembar kopian. Lalu saya masuk ke Polres, saya dipanggil sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada bapak ibu di sana. Oh mas mau ngapain? Mau perpanjang SIM. By the way, bapak ibu ini dia berada di dalam kantor Polres, bukan di parkiran, bukan calo juga. Tapi kayaknya ya ini ceritanya lah, dengerin aja. Nah, di situ, oh ini bu, saya mau perpanjang SIM. Oke, silakan isi. Di sini. Jadi di sini tuh bukan formulir, tapi saya dikasih stop map ya. Stop map warna biru gitu. Silakan isi nama, alamat masnya. Kemudian KTP SIM yang lama ada mas? Ya, saya serahkan yang asli kan. Saya serahkan. Fotokopi udah. Saya udah fotokopi. Saya serahkan fotokopi SIM yang satu ini. Itu nggak mau karena ternyata butuhnya 3. Jadi teman-teman kalau mau fotokopi SIM sama KTP itu formatnya seperti ini. Nanti itu SIM, katakanlah ini SIM ya, ini KTP, ini fotokopi 3 kali, ini satu kertas yang sama. Pokoknya format fotokopinya kayak gini. Kalau mau irit silahkan itu. Dan siapin juga stop map biru ya, stop map biru. Nah, ya udah, kemarin karena saya bawa 1, kemudian udah dibilang kayak gitu ya, akhirnya saya difotokopiin sama dia, sama bapak ibu itu, bapak sih yang motokopiin bapak. Kemudian tapi teman-teman saya juga lihat ada orang yang akhirnya beli bolpen ke bapak ibu itu juga, karena dia nggak bawa bolpen, kemudian suruh bayar bolpennya juga. Mahal, bolpennya harganya 3.000, padahal di pasaran harganya 1.000 pun ada ya bolpen, atau 2.000. Oke, setelah dari situ, untuk perpanjangan Smart SIM ini yang tahun 2020 itu, kita akan ada mengalami namanya tes psikologi.
Oh, nggak muat. Ada tes psikologi, ada juga tes kesehatan ya. Ini harus kita lalui juga, meskipun perpanjangan ini bukan pembuatan baru tapi perpanjangan. Kenapa ada hal seperti ini? Perpanjangan untuk Smart SIM memang membutuhkan data yang baru. Nah, setelah dari Bapak Ibu tadi membawa mam, saya masuk ke tes psikologi. Tes psikologi ternyata bayar teman-teman, ada Rp50.000. Nanti kalian akan dikasih beberapa pertanyaan. Tes psikologinya tuh, kalau yang saya kemarin tuh, saya suruh jawab 30 soal tentang masalah kejiwaan apa ya? Kayak pertanyaannya tuh gini-gini, cuma jawab iya atau tidak. Contoh, apakah Anda sering merasa mual? Ya atau tidak? Apakah Anda memiliki penglihatan yang buruk? Ya atau tidak? Apakah sering sakit dalam 1 bulan? Ya atau tidak? Ya kayak gitu-gitu banyak 30 soal. Tapi ini yang saya dapetin ya. Tapi saya juga melihat orang lain yang juga ngerjain itu disuruh gambar. Nah, nggak tahu tuh. Pokoknya yang ngasih itu orang yang ngetes lah. Kita nggak bisa milih soal yang mana mau yang kita kerjakan itu. Pokoknya yang ngasih itu orangnya yang ngetes. Ini bayar Rp50.000. Dan untuk ngerjain ini nggak lama sih, 5 menit juga selesai, dan nggak sulit, nggak usah khawatir, nggak belajar juga nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu kita harus tes kesehatan. Tes kesehatan ini kita bayar lagi Rp30.000, 30.000 ya kan. Nanti di tes kesehatan ini Anda akan ditanyai tingginya berapa mas, beratnya berapa mas gitu. Ini tahap pertamanya. Saya kemarin nggak tahu berat saya berapa, tapi tingginya kurang lebih segitu ya, udah nggak naik lagi. Tapi beratnya ya udah dikira-kira aja mas. Ternyata nggak ditimbang, cuma ditanya doang. Oke, tulis sekian gitu kan. Oh silahkan mas cek mata. Oke, ke dokter, bukan ke dokter mata ya, cek mata ke ruangan sebelahnya tuh. Ya, ada cek mata gitu. Ternyata ketika dicek mata saya kira serius gitu, kayak optik gitu kan. Ternyata nanti cek mata kalian akan ditanya gambar-gambar seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini angka berapa mas? 567 misalnya. Oh ya udah, langsung dia bikin laporan, dicoret-coret, selesai gitu. Dan tahu nggak? Ini tuh tes kesehatan ini 5 menit nggak nyampe selesai. Yang agak 5 menit itu udah plus ngantri lah. Dan bayarnya Rp30.000. Nah, setelah selesai dari tes psikologi, tes kesehatan kan ini masih menggunakan stop map biru tadi ya. Jadi stop map biru tadi ketika selama ngantri psikologi sama kesehatan tuh kita kasihkan, nanti kita dikasih feedback berupa laporan tes psikologi sama laporan tes kesehatan itu nanti di dalam amplop biru, stop map biru tadi. Nah, udah selesai toh. Akhirnya saya balik lagi ke Bapak Ibu yang di sini. Bapak Ibu yang di sini tuh balik lagi. Ini udah. Terus Bapak Ibu tadi menawarkan sebuah jasa. Ternyata mereka tuh makelar asuransi gitu. Ada asuransi, namanya asuransi kecelakaan Bakti Bayangkara. Bakti Bayangkara. Oke. Oh udah. Sebenarnya Bapak Ibu itu yang pertama saya ketemu itu tidak ngapa-ngapain. Dia cuma, kalau nggak salah sih modusnya jualan stop map sama bolpen sama fotokopi KTP SIM itu sih, biar dia dapat proyek juga. Asuransi Bakti Bayangkara. Oke, mas mau sekalian asuransinya? Ketika saya udah serat psikologi kesehatan, ditawari itu, balik lagi ke situ. Berapa bu? 35.000. Saya iyakan. Kenapa saya iyakan? Saya khawatirnya kalau nggak beli asuransi itu SIM saya nggak keluar. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ini adalah bentuk asuransinya, kartu asuransinya. Bener, saya nggak tahu itu. Kalau saya nggak iya kan, maka saya nggak, takutnya SIM saya nggak jadi. Dan di sini ada beberapa tulisan jaminan ya. Nanti saya tampilkan di foto aja. Oke. Udah, bayar berapa asuransinya? Asuransinya itu bayar 35.000. 35.000 untuk asuransi. Jadi sebelum masuk ke dalam Polres aja saya udah mengeluarkan duit 80 tambah 35 115.000 rupiah. Oke, setelah semua ini psikologi kesehatan sama asuransi, harusnya asuransi ini kalian bisa skip
bahkan stop pump juga bisa bawa sendiri dari rumah. Lanjut, silahkan masuk Polres mas gitu. Oke, sekarang saya masuk Polres nih, masuk ke dalam Polres Klaten. Masuk. Nah, di dalam Polres tadi itu ada loket gitu ya, loket. Untuk di loket ini emang untuk ngisi formulir resmi dari Polres. Tanya, Pak saya mau perpanjang dengan membawa stop map biru tadi, nyerahin, ini Pak saya mau perpanjang. Oh oke. Jadi di loket ini itu tidak mempertanyakan dari mana asalnya. Pokoknya yang penting apa? Yang penting udah punya KTP elektronik, itu udah beres kayaknya. Itu kelebihan dari KTP elektronik seperti itu. Oke, silakan Mas diisi formulirnya. Ada formulirnya. Kita ngisi formulir. Di situ juga dibutuhkan bolpen lagi. Kalau teman-teman nggak bawa bolpen, kayaknya musibah. Jadi silakan bawa bolpen. Oke, setelah ngisi formulir selesai, kita balikan lagi ke loket. Terus kita dapat nomor antrian. Terus gara-gara pandemi kan, gara-gara pandemi kita masuk ruangan antrian selanjutnya pun harus sabar gitu, harus ngantri lagi. Loket ini di teras, kalau ruangan SIM-nya itu di dalam. Jadi setelah saya ngisi formulir, balikin, dapat nomor antrian, kemudian saya nunggu di sini. Di sini ada kursi-kursi sih sama bapak-bapak gitu ya, atau ibu-ibu atau mbak-mbak. Kemudian saya ngantri masuk ke dalam, tek, dipanggil nomor saya masuk nih. Nah di dalam sini ada loket-loket lagi, ada 4 kalau nggak salah. Silakan masuk, nanti diarahin sama bapak-bapak yang manggil kita untuk masuk. Silakan masuk ke dalam loket 1 mas. Oh oke. Saya masuk ke dalam loket 1 ya. Nah, di dalam loket 1 nyerahin stop map biru tadi. Kemudian oh ya lupa, di dalam loket ini kita juga harus menyerahkan SIM lama. SIM lama kita ditarik. Nah, setelah loket ini, sebelum kita masuk ya, saya ulangi lagi sedikit. SIM lama ditarik, lalu kita harus bayar 75.000. 75.000 ini memang resmi sesuai undang-undang ya. Itu untuk perpanjang SIM C itu bayarnya 75.000 aja. Kita bayar, ada di loket sebelahnya itu untuk bayar. Bisa juga pakai ShopeePay, OVO, link aja dan lain sebagainya kalau mau bayar secara digital. Berarti tadi saya udah ngeluarin 115 ya, tambah 75. Nah, oke, lanjut ya. Setelah itu masuk ke loket 1. Loket 1 nyerahin stop map biru. Kemudian loket 1 sumbangan untuk PMI mas 2.000, PMI 2.000. Nah, di sini tuh kursi antrian ya, panjang, banyak banget orang, rame. Oke, setelah itu ya udah, setelah nyerahin ini bayar 2.000, saya duduk ngantri. Ya udah mas, silakan duduk, nanti dipanggil untuk sesi foto. Nah, ruangan foto tuh katakanlah ada di sini. Udah, di sini saya ngantri. Proses dari sini sampai sini tuh nggak lama ya. Dan yang paling lama itu ngantri untuk foto. Saya ngantri foto itu 1 jam. 1 jam untuk ngantri foto, karena ya selain ngantri foto, jadi nanti di studio foto itu kalian akan difoto dan scan fingerprint, scan sidik jari 10 jari dari jempol, telunjuk, seterusnya sampai kanan dan kiri, dan itu aja udah. Nah ini 1 jam ini, kalau nggak salah 1 jam atau 1 jam setengah, pokoknya lama banget itu sampai bosen. Selanjutnya, jika nama kita udah dipanggil kan, kita langsung masuk sini, kemudian melakukan foto dan scan. Kalau udah selesai, kita harus menunggu lagi, menunggu SIM kita dicetak, di print. Kalau udah selesai, kita keluar, kita harus nunggu di luar, karena kalau udah selesai silahkan nunggu di luar gitu. Soalnya ya kebanyakan orang di dalam gitu kan. Katanya social distancing, nggak mungkin juga sih kayaknya, kemarin crowded banget kok. Kita keluar, kita nunggu di luar. Di luar ada tenda juga, ada kursi dan tenda untuk nunggu. Saya nunggu SIM saya, jadi SIM tercetak itu kurang lebih 30 menit.
Oke, selesai jadi, dan penampilan SIM-nya nanti kayak gini. Ini SIM smart SIM, katanya ya datanya udah tersinkronisasi, apalagi kalau ketilang-ketilang nanti ada history tilangnya gitu. Coba kita kalkulasi berapa saja yang saya keluarkan untuk pembuatan SIM ini. Pertama, tes psikologi. Yang kedua, tes kesehatan. Yang ketiga, asuransi. Ada SIM, perpanjangan SIM tadi. Kemudian PMI ya. Tes psikologi itu harganya 50.000. Tes kesehatan itu 30.000, asuransi 35.000, SIM itu 75.000, dan PM itu 2.000 saja. Jika kita total, oh sorry, kalau saya tadi harus ngeluarin ini, tambahin dulu ya, 50, 30, 65, 65, 50, 115, 75, 192, ini 192. Saya ditambah beli stop map sama fotokopi KTP SIM. Stop map sama fotokopi ini dihargai 4.000. Jadi total saya habis 196.000. 80, 115, 75, 190. Nah, jadi total pembuatan SIM ini ada habis 196.000. Tapi ingat teman-teman, jika agar lebih irit ya, asuransi ini kita bisa coret. Karena nggak wajib ternyata. Saya baru tahu kalau asuransi tidak termasuk syarat dalam penerbitan SIM di kota Anda. Itu pokoknya asuransi itu cuma maklar tok. Ngeselin sih, tapi yo nggak apa-apa. Paling nggak ini bisa buat sharing buat teman-teman semua ya. Stop map ini kita, dan KTP SIM ini kita juga bisa coret. Kita bisa lebih irit nih. Nah, ingat bahwa stop map warna biru, fotokopi KTP SIM-nya, formatnya nanti seperti ini, KTP SIM dijejerin ya. Ini misalnya kertasnya nih, ini jejerin nih, fotokopinya 3 kali. Ingat-ingat itu baik-baik. Udah, itu 3 kali, udah segini. Ribet gak sih? Sebenarnya nggak ribet sih. Dan apalagi ini kayak tes psikologi sama tes kesehatan kayak ya mainan. Cuma kalau di Polres Klaten saya ini sih senengnya di tempat tersebut tes ini tuh semua di satu tempat, jadi nggak jauh-jauh. Soalnya kalau di kota saya sendiri, kalau mau tes kesehatan itu kayaknya harus naik motor jauh, harus pindah tempat gitu loh, repot banget. Oke, jadi ini pengalaman saya untuk memperpanjang SIM selama masa pandemi pada tahun 2020 dengan kondisi beda kota. Saya asalnya bukan dari Klaten, tapi saya perpanjang di kota Klaten. Mungkin itu, jika kalian merasa hal ini bermanfaat dan perlu diperhitungkan, silakan like video ini jika kalian suka, dan share video ini kepada teman-teman yang galau mau memperpanjang SIM. Syaratnya apa aja sih? Silakan di share sebanyak-banyaknya ke komunitas manapun. Oke, gitu aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Jangan lupa subscribe ya.